Hello my good peoples, how are you? For this a chance, seperti yang udah Miss kasih janji ke kalian, bahwasanya Miss akan kasih penjelasan tentang 10 common proverbs yang sudah kalian tulis. Nah, here we go, kita mulai aja langsung ya. Jadi kita bahas, we are going to discuss 10 common proverbs you have recorded. Oke, yang sudah kalian catat. Oke, mulai ya. The first dari yang pertama yaitu tentang proverb yang pertama, absence make the heart grow fonder. Itu maksudnya apa sih sebenarnya? Jadi absence itu kan artinya tidak hadir ya. Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Nah, jadi grow fonder itu semakin dekat. Maksudnya apa? Meaningnya adalah being away from someone or something for a period of time makes you appreciate that person or thing more when you see them or it again. Jadi sudah tentu dong. Jadi kalian kalau misalnya udah lama nih ya nggak ketemu, terus itu momen ketika kalian bertemu, itu momen yang paling berharga sekali untuk kalian. Jadi being away from someone, jauh dari seorang or something atau sesuatu for a period of time, pada waktu membuat kamu menghargai, appreciate that person, menghargai orang atau hal ketika kamu bertemu dia lagi gitu. Contohnya nih, misalnya kamu udah lama nih gak ketemu sama kawan kamu, kemudian kamu ketemu sama kawan kamu, akhirnya kamu benar-benar waktu itu adalah paling berharga buat kalian gitu ya. Jadi untuk proverb yang pertama, absence make the heart grow fonder. Oke, the second yaitu action speak louder than words. Action itu kan beraksi ya. Aksi berbicara lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Jadi intinya gini, lebih baik kita membuktikan dengan action, dengan aksi kita, daripada cuma hanya sekedar berkata-kata. Itu lebih kuat gitu ya. Maksudnya what you do is more important than what you say. Apa yang kamu lakukan more important, lebih penting daripada apa yang kamu katakan. Itu untuk yang action speak louder than words. For example, untuk contohnya, don't just tell me you are going to change. Jadi jangan hanya berkata, jangan hanya memberitahu saya you're going to change, kamu akan berubah. Do it, lakukan saja. Action speak louder than words gitu ya. Okay, the next, number 3. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Apa sih maksudnya? Ini kita artiin dulu ya. Sebuah perjalanan 1,000 mil memulai dengan satu langkah. Ya, maksudnya dia, kita memulai ke meaningnya. You must begin something if you hope to finish it. Something that takes a long time to finish begins with one step. Maksudnya ada you must. Kamu memulai sesuatu. Kamu harus memulai sesuatu jika kamu mengharapkan itu selesai. Jadi something that takes a long time dan memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya, maka dimulailah dengan satu langkah. Jadi kalau kalian tidak ada actionsnya, bagaimana hal itu bisa selesai atau pekerjaan itu bisa diselesaikan gitu ya. Contohnya nih, if you want to lose weight, you need to stop eating junk. Jika kamu ingin mengurangi berat badan kamu, you need to stop eating junk. Kamu perlu berhenti makan makanan sampah. Jadi makan makanan yang sehat gitu. Jangan makan makanan yang misalnya nih burger, kemudian makan makanan yang sampah lah, kamu tahu lah ya. And you need to start exercising. Kamu perlu memulai berlatih today, sekarang, not tomorrow, tidak besok gitu. Jadi jangan cuma ngomong aja, jadi harus perlu ada satu langkah untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu yang kamu harapkan. Okay, the next. Proverb number 4.
All good things must come to an end. Ini maksudnya adalah semua hal baik harus berakhir. Jadi semua, misalnya nih, kamu pengennya itu sesuatu yang baik aja. Nggak mungkin dong di dalam suatu hidup itu kita ada selalu baik aja, momen yang baik aja, momen yang indah aja. Pasti kan ada sad ending, ada happy ending, ya kan? Gitu. Artinya adalah everything ends. Semua itu pasti akan berakhir. Good times don't last forever. Masa-masa indah itu tidak bertahan selamanya gitu. Begitu juga dengan bad times-nya juga gitu. Dia tidak akan bertahan lama. Contohnya ya, I wish this vacation would go on forever. Saya ingin liburan ini selamanya. It's too bad that all good things must come to end. Jadi itu kan nggak mungkin, ya kan? Kita pas nggak mungkin kalau kita liburan terus gitu. Oke, the next yang kelima adalah a picture is worth 1,000 words. Sebuah gambar bernilai ribuan kata. Ya, bisa lah ya dimengerti. Contohnya nih, an image can tell a story better than words. Sebuah gambar dapat memberitahu sebuah cerita lebih baik daripada kata-kata. Misalnya nih, kamu menunjukkan foto. Nah, di foto itu apa momennya? Misalnya kamu happy, tersenyum. Nah, itu sudah menggambarkan bahwasanya foto itu adalah momen-momen yang paling bahagia gitu. Ya, atau misalnya gini. Di contoh kalian itu example, I wasn't sure that he loved her, but then I saw them hugging at the airport. Saya nggak yakin, misalnya ini menunjukkan foto ya, saya nggak yakin bahwa dia mencintainya. Tapi ketika saya melihat mereka berpelukan di bandara, gitu. Jadi kalau sudah berpelukan, oh berarti dia saling mencintai. Number 6, a watch pot never boils. Panci yang diawasi tidak pernah mendidih. Coba deh, kamu pernah nggak kalian tuh when you were cooking gitu, sedang memasak, kemudian kalian tuh ditungguin aja, pasti kalian ngerasa dong itu kayaknya tuh lama, butuh lama, take long time, butuh lama banget untuk matang gitu. Kalau Miss sih pernah ngerasain ya. Jadi sesuatu yang ditungguin tuh biasanya lama, tapi kalau kita nggak tunggu itu biasanya sebentar gitu. Oke, jika sesuatu membutuhkan, oke, kita mulai dari pengertian arti dari maksud the meanings of the proverb. If something takes time to do, jika sesuatu membutuhkan waktu untuk dilakukan, it doesn't help to constantly check on it. Itu tidak membantu terus memeriksanya. You just have to give it time. Anda harus memberi waktu. Jadi kasih dia waktu. Ya, jadi jangan ditunggu-tunggu. Misalnya nih, when you are falling in love, when you talk to her about your love. Jadi jangan minta langsung secara instan dong, kasih dulu waktu, ya kan? Oke, the next ya. Number 7, beggars can be choosers. Para pengemis tidak dapat menjadi pilihan. Contohnya, if you are in a bad situations, jika kamu berada di situasi yang buruk and someone offer to help you, dan seseorang menawarkan pertolongan, you have to take whatever they give you. Ambil saja apapun yang mereka berikan kepada kamu, and shouldn't ask for more, dan seharusnya tidak memintanya lagi. Gitu ya. Contoh nih ya. Example, I was unemployed. Saya itu pengangguran katanya. And they offered me a job cleaning prison toilets. Saya ditawarkan untuk bekerja untuk membersihkan toilet penjara. I didn't like the job. Saya nggak suka pekerjaan itu. But I accepted it. Tapi saya menerimanya. Maksudnya lah, daripada saya jadi pengemis, lebih baik saya menerima tawaran itu meskipun saya tidak menyukai pekerjaan itu. Get it? Oke, the next ya. Beauty is in the eye of the beholder. Ini contohnya, ini artinya adalah beauty, kecantikan, ada di mata yang melihatnya. Jadi
cantik itu ya tergantung orang yang ngelihatnya. Mereka punya pendapat, they have each opinions. Jadi mereka punya pendapat masing-masing dong untuk melihat dia cantik atau tidak. Ya, kalian pasti punya pendapat masing-masing kan untuk melihat seseorang itu cantik gitu. Dilihat dari mananya? Mungkin dari hatinya atau dari covernya gitu. Oke. Oke, kalau yang ini mungkin sudah lah ya, udah bisa. Kalau yang nomor 8. Oke, nomor 9 lah ya. Better late than never is never, itu nggak asing lagi buat kalian. Contoh nih, it's better to finish something late than to never do it all. Jadi lebih baik kita menyelesaikan sesuatu yang terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, try than never. Cobalah daripada tidak sama sekali. Oke, example. Oh, untuk example nggak usah lah ya. Oke, next number 10. Birds of feather flock together. Burung-burung dari bulu berkumpul bersama-sama. Misalnya nih, ini contohnya gimana sih? People who are similar spend time together. Orang-orang yang memiliki kemiripan menghabiskan waktu bersama-sama. Biasanya kalau kita punya kesenangan yang sama, biasanya kita pasti cocok gitu, ya kan? Oke. Itu untuk proverb yang Miss jelaskan. And if you don't understand about my explanations, please ask me. Jadi tolong tanyakan ya nak ya. And then seperti yang sudah Miss kasih tahu, yang you have answer the riddles. You have answer the riddles. Come to discuss for the first. Kemarin kan sudah kalian catat tuh pertanyaan tentang riddle yang Miss kasih. Dan jawabannya ada di sini. We are going to discuss the first riddle. What is always in front of you but can't be seen? Apa yang selalu di depanmu tapi kamu tidak bisa melihatnya? Do you understand? Have you answer? Okay, let's. The answer is the future. Masa depan. Ya dong. Kamu bisa, dia berada di depan kamu tapi dia tidak bisa melihat kamu. Kamu tidak bisa melihatnya. Itu adalah masa depan kamu. Number 2. Where can you find cities, towns, shops, and streets, but no people? Di mana kamu dapat menemukan kota-kota kecil, toko, dan jalan, tapi tidak ada orangnya? Jawabannya adalah a map atau sebuah peta. Number 3. What has a neck but no head? Apa yang memiliki sebuah leher tapi dia tidak punya kepala? A bottle. Jawabannya, the answer is a bottle. Botol, okay? Number 4. What happens once in a lifetime? Apa yang terjadi sekali di dalam kehidupan? Twice in a moment. 2 kali dalam momen tersebut, sebuah momen, but never in 100 years, tapi tidak pernah dalam 1000 tahun. Ayo, can you answer? Let's check your answer. The answer is the letter M, huruf M, ya kan? Di dalam lifetime ada huruf M1, di dalam momen ada huruf M2. Get it? Okay, next, number 5. Mary has 4 daughters, and each of her daughters has a brother. How many children does Mary have? Do you understand about the riddle? Let's check your answer. The answer is how many? 5 children. So Mary has 5 children. Why? Because each daughter has the same brother. Karena setiap anak perempuannya memiliki satu anak laki-laki yang saudara laki-laki yang sama. Kan Mary kan memiliki 4 saudara perempuan. Mary memiliki 4 anak perempuan, dan setiap anak perempuannya memiliki seorang saudara laki-laki. Jadi Mary punya 5 anak, yaitu 4 daughters and 1 son. Okay.
I think that's all for today, and don't forget, study hard at home, stay at home, tetap di rumah and nowhere, nggak kemana-mana. I'm sorry, just like this I give you explanations, jadi hanya ini yang bisa Miss kasih penjelasannya. Never bored to study online, jangan pernah bosan untuk belajar online. See you my students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.